Apakah sinyal dari Erlangga Hartarto menguatkan isu Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka akan bergabung ke Golkar? Untuk membahas dinamika politik ini sudah bergabung dari luar studio analis politik Ahmad Khoirul Umam. Mas Umam, terima kasih sudah hadir dalam Primetime News. Yang Anda lihat, Mas Umam, apakah memang terlihat sinyal ini sudah menguat atau ini hanya klaim sepihak? Ya, tampaknya terkait dengan konteks ini agak spekulatif, karena bagaimanapun juga kalau misal presiden dan juga putra presiden yang juga saat ini menjadi cawapres dalam kontestan di Pilpres 2024 mendatang berpindah partai secara formal, maka hal ini akan menjadi sebuah keputusan besar dan juga langkah besar dan juga memicu konsekuensi besar. Maka perlu kita cermati lebih detail. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Kuncoro Ningrat, kemudian Profesor Benedict Anderson, bahwa tradisi politik Jawa itu memang identik dengan simbol. Nah, barangkali ketika kemarin Presiden hendak melawat ke Jepang menggunakan dasi kuning, bisa saja kemudian itu dianggap sebagai sebuah simbol yang kemudian akan menjadi kode secara politik bagi beliau untuk merapat ke Partai Golkar. Tetapi memang beberapa waktu sebelumnya, terutama pada momentum sebelum pendeklarasian Gibran sebagai cawapres Prabowo, waktu itu muncul sejumlah informasi yang cukup kuat, di mana Gibran dikabarkan akan menjadi bagian dari keluarga besar Golkar. Tetapi tampaknya semua itu sifatnya masih wait and see, karena jika kemudian langkah politik itu dilakukan, besar kemungkinan akan memicu kemarahan yang cukup besar, terutama dari partai lamanya, yaitu PDIP. Tetapi di saat yang sama, Mas Andi, kalau misal kita trace back secara detail, sebenarnya spekulasi ini muncul dari statement Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, yang waktu itu mengatakan bahwa Presiden Jokowi merupakan bagian dari keluarga besar PAN, dan kemudian beliau merasa tidak nyaman karena di partai asalnya ribut terus. Nah, kata ribut terus, statement dari Pak Zulkifli Hasan itu yang kemudian seolah memicu sejumlah spekulasi bahwa barangkali ada diskusi di internal lingkaran presiden yang kemudian direspon juga oleh Partai Golkar sebagai kode untuk memberikan pintu terbuka bagi Pak Jokowi dan juga keluarga besarnya untuk menerima mereka sebagai bagian dari keluarga besar Golkar itu sendiri. Baik, Mas Umam, kenapa masih main kode-kode? Kenapa tidak langsung aja mengumumkan peresmian hubungan ini? Memang tadi Mas sempat menyinggungnya, apakah seberapa menjaga perasaan untuk ke PDI misalnya? Ini antara relasi Pak Jokowi ya dengan PDIP, terutama dengan Megawati mungkin, Mas? Iya, karena bagaimanapun juga, Mas, Jokowi lahir secara politik dari rahim politik PDIP, dan dia dibesarkan mulai dari wali kota, kemudian gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden periode pertama, periode kedua, betul-betul kemudian mendapatkan backup dan juga karpet merah dari PDIP. Sehingga kemudian kalau misal langkah ini dilakukan, barangkali besar kemungkinan akan memicu sebuah serangan yang cukup masif sebagai ekspresi bentuk pengkhianatan terhadap kontribusi apapun yang telah diberikan oleh PDIP kepada Jokowi itu sendiri. Nah, maka hal itu agak menjadi penting untuk ditimbang sekali lagi, apakah kemudian kalaupun Jokowi akan mengambil keputusan untuk berpindah partai, maka dilakukan dalam waktu dekat ini. Karena kalau misal dilakukan dalam waktu dekat ini, maka akan memberikan insentif elektoral yang cukup signifikan, terutama kepada Golkar, yang tentu akan menanggung kutil efek atau efek ekor jas menjelang Pilpres dan juga pemilu di 2024 mendatang. Tetapi di saat yang sama, tampaknya Presiden Jokowi dan juga keluarganya juga sadar bahwa dengan mengambil keputusan pencawapresan Gibran secara de facto per hari ini kemudian menjadi semacam gelandangan politik atau tidak memiliki rumah politik yang jelas. Dan di dalam konteks kekuasaan dibutuhkan sebuah proteksi atau perlindungan secara politik. Untuk mendapatkan proteksi itu, maka harus memiliki basis yang jelas, memiliki kaitan partai politik yang jelas. Oleh karena itu, kalau misal kemudian mulai dimatangkan, mengambil keputusan untuk masuk ke salah satu partai politik tertentu, maka itu adalah bagian dari upaya mengamankan langkah dan juga keputusan-keputusan politik yang akan diambil. Sehingga konsekuensi
dari perubahan skema kekuasaan yang berjalan bisa tetap bisa tetap dikendalikan, bisa tetap dikontrol tanpa kemudian masuk dalam sebuah tekanan atau hantaman kekuatan yang jauh lebih dahsyat kepada Jokowi dan keluarganya. Baik, Mas Umam, kalau misalnya ini Pak Jokowi sekarang sedang menimbang-nimbang ya, saya memakai bahasanya Mas Umam adalah menimbang perasaan, menghindari istilah pengkhianat begitu ya. Bagaimana dengan perasaan Golkar dan juga Erlangga sendiri, Pak? Apa ini tidak dipikirkan? Ya, bagaimanapun juga Golkar sendiri itu bukan satu entitas tunggal. Di dalam Oke. Golkar itu ada cukup banyak entitas. Dan kemarin muncul informasi yang cukup kuat di mana kemudian dari salah satu organisasi yang berada di bawah Golkar, underbawah Golkar, yang sudah menyiapkan diri untuk masuk bagi Gibran waktu itu untuk bergabung, yaitu AMPI, Angkatan Muda, dalam konteks di internal Golkar. Tetapi di dalamnya juga ada cukup banyak, mulai dari Soksi, kemudian elemen-elemen yang lain, yang sifatnya dalam konteks tertentu memang saling menguatkan, tetapi di saat yang sama, maka kemudian dia akan saling mengincar satu sama lain. Nah, di level ini, tentu Pak Erlangga memiliki kepentingan untuk mengkonsolidasikan itu. Salah satunya juga barangkali ada kalkulasi di internal Golkar, terutama di lingkaran Pak Erlangga, untuk mengkonsolidasikan sekaligus memberikan proteksi dalam konteks kekuasaan bagi Pak Erlangga dan lingkarannya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi cukup spekulatif. Tetapi ketika kemudian seorang Erlangga menyampaikan statement secara terbuka bahwa membuka pintu lebar-lebar kepada seorang Joko Widodo dan juga keluarganya, barangkali ini bukan sebuah asap tanpa api, tetapi barangkali juga sudah dikomunikasikan sebelumnya, dan kode ini akan menjadi sebuah respon yang positif. Dan kalau misalnya bisa dilakukan sebelum pemilu, tentu target utama dari Golkar adalah mempertahankan setidaknya posisi kedua di perolehan suara di Pileg di 2024 mendatang. Oke, jadi tetap harus bersabar gitu Pak Erlangga sepertinya. Mas Umam, kalau misalnya dengan tarik ulur seperti ini, perhitungannya tadi panjang sekali gitu ya untung ruginya. Kenapa Pak Jokowi ini atau Gibran harus memilih Golkar? Ya, pilihannya memang agak unik ya, dan Golkar tampaknya bukan satu-satunya pihak yang siap menampung kalau misal kemudian keluarga Jokowi akan berpindah dari PDIP. Kita tahu PAN sendiri, Pak Zulkifli Hasan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa PAN adalah partai Jokowi, kemudian Jokowi bagian dari keluarga PAN. Di saat yang sama kita tahu, dikabarkan menurut informasi spekulatif bahwa ada komunikasi dari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang membuka ruang bagi dilakukannya trade off. Kalau misal Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, maka kemudian tampuk ketua umum Partai Gerindra, konon kabarnya akan diserahkan kepada Pak Jokowi. Hitung-hitungannya Mas, besar kemungkinan kalau misal memang langkah hijrah politik dari PDIP keluar PDIP, besar kemungkinan keluarga Jokowi tidak akan berada pada satu titik kekuatan yang sama. Kalaupun ada Golkar, tentu barangkali bisa menjadi salah satu opsi pilihan. Tetapi di saat yang sama, besar kemungkinan keluarga Jokowi akan menyebar. Ada yang barangkali ke Gerindra, ada yang barangkali ke Golkar, barangkali ada di partai lain. Hal itu tentu dibutuhkan dalam konteks mempertahankan kekuasaan. Semakin kuat sebarannya, semakin dalam jangkar kekuasaan itu ditanamkan, tentu itu akan memiliki target dan sekaligus juga fungsi dalam konteks politik untuk memberikan perlindungan, konsolidasi, dan untuk mengefektifkan agenda kepentingan pasca pemilu di 2024 mendatang. Maka dalam konteks ini Golkar tentu ini adalah sebuah sinyal, tetapi saya menduga kalaupun langkah politik itu dilakukan, Golkar bukan satu-satunya tujuan bagi hijrah politik keluarga Jokowi, tapi besar kemungkinan akan dibuat menyebar, terdistribusi secara merata untuk menghadirkan cengkeraman sekaligus konsolidasi kekuatan yang lebih mengamankan kepentingan mereka. Oke, Mas Umam, bagaimana dengan efek ke Golkar sendiri? Apakah ada pergolakan atau juga respons nanti dari internal mereka, Mas, dengan kondisi seperti ini? Ya, di dalam Golkar tentu bisa memunculkan pro kontra. Pro kontra di Oke. dalam arti bahwa dalam konteks yang pro, tentu kehadiran ini diharapkan bisa menghadirkan insentif elektoral, terutama ketika kemudian sejumlah partai, termasuk dari PDIP sendiri,
yang masih mengharapkan ada Jokowi effect. Jokowi effect ini yang kemudian selama di Pilpres 2014, 2019 dinikmati betul oleh PDIP sebagai kutel effect atau efek ekor jas yang jumlahnya sebesar 5-7%. Angka itu cukup signifikan. Kalau misal kemudian Golkar bisa meyakinkan misalnya Jokowi untuk masuk ke Golkar, tentu ada insentif elektoral sebagai the ruling power atau kekuasaan yang berjalan saat ini sehingga kemudian bisa diarahkan ke sana. Tetapi di saat yang sama tentu ada pihak-pihak yang barangkali akan merasa dirugikan, merasa terancam, terutama adalah elemen kekuatan ekonomi politik yang selama ini sudah menancapkan jangkar dan juga kuku-kuku kekuasaannya di dalam Golkar yang dengan hadirnya Jokowi atau keluarga Jokowi, barangkali hal itu bisa meminimalisir atau mengurangi kekuatan pengaruh politik mereka. Nah, situasi ini yang tampaknya memang tidak mudah untuk dikelola di Golkar, dan sekali lagi Golkar bukan entitas tunggal. Ada cukup banyak kekuatan di dalam Golkar, berbeda dengan Gerindra. Gerindra relatif entitasnya tunggal, dipegang tampuk kekuatan ketua umum, maka kemudian struktur di bawahnya bisa dikonsolidasikan, bisa dikontrol, bisa diarahkan. Tetapi di Golkar, dipegang kepalanya, ekornya bisa kemana-mana. Kira-kira demikian, Mas Andi. Ya, ini seperti menjadi apa ya? Bukan kondisi yang sebenarnya baik juga ya untuk Golkar ya, Mas. Mas, bagaimana dengan menteri-menterinya Pak Jokowi? Jadi apakah ini juga jadi pertimbangan ketika nanti takutnya saat merapat ke Golkar, kemudian menteri-menteri yang dari PDIP ini akhirnya cabut, Mas, dari kabinet? Menurut informasi spekulatif yang saya peroleh, tentu bisa dikonfirmasi ke pihak-pihak yang memiliki akses yang lebih konkret. Ada sekitar 7 pos menteri dan wakil menteri dari PDIP yang berada di pemerintahan saat ini. Dan masing-masing dari mereka sempat meminta petunjuk dari Bu Mega untuk apakah diizinkan keluar dari pemerintahan atau tidak. Pasca PDIP menyuarakan kemarahan, kejengkelan, sekaligus juga sebagai ekspresi kekecewaan terhadap keputusan Jokowi yang seolah mengabaikan partai PDIP itu sendiri, terutama pasca pendeklarasian Gibran. Maka ketika kemudian terjadi serangan yang begitu frontal dari PDIP kepada Jokowi, dituding sebagai representasi karakter kekuasaan Orde Baru, bahkan Orde Baru Plus, kemudian menginjak-injak konstitusi, menyepelekan konstitusi, melakukan intervensi kekuasaan. Nah, ketika kemudian itu terjadi, maka kemudian elemen di dalam PDIP yang berada di pemerintahan sempat meminta petunjuk kepada Bu Mega, apakah perlu bertahan ataukah keluar atau hengkang saja dari pemerintahan. Kalau sampai Presiden Jokowi melakukan langkah itu, dalam konteks ini adalah pindah partai dalam waktu dekat ini, maka tentu hal itu berpotensi memicu kemarahan yang begitu besar dan membulatkan komitmen di internal PDIP untuk keluar dari kekuasaan yang berjalan. Nah, di level ini yang tampaknya masih terjadi kegamangan di dalam PDIP, dan itu terkonfirmasi di beberapa waktu belakangan ini ketika serangan kepada serangan kepada Jokowi ternyata tidak begitu produktif secara elektoral bagi PDIP maupun pasangan capres-capres yang diusung PDIP, yaitu Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, situasi dinamika ini yang tampaknya masih terus dikelola, dihitung untung ruginya, dan baru kemudian kalau misal ada putusan yang sekiranya cukup kalkulasinya lebih strategis, akan dilakukan langkah-langkah secepatnya. Oke, dan ini juga sangat menarik bagi kita ya Mas ya, untuk terus melihat dan melihat perkembangan dinamikanya dan juga spekulasinya begitu. Mas Umam, terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.